Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mama Dea Bahagia Kid gitu ya. Karena bahagia bukan cuma tentang hasil tapi juga perjalanan. Nah, ini adalah perjalananku sebagai ASN gitu ya. Aku mau mencoba mulai berbagi, makanya ini pas banget akhirnya pakai atribut kantor. Iya. Jadi ini coba aku mau bercerita tentang real life sebagai ASN, aparatur sipil negara dari my POV ya, personal of view. Kira-kira gitu ya, dan ini kayaknya juga alasan kebanyakan orang secara umum gitu ya, menurutku juga gitu ya. Alasan milih jadi ASN itu yang pertama, apa, biasanya keluarganya juga mayoritas berasal dari ASN atau yang dulu disebut PNS. Terus ya otomatis masyarakat juga secara umum masih memandang, wah ASN itu adalah profesi yang membanggakan. Terus yang kedua gitu ya, ASN itu punya ritme kerja yang stabil dan juga terlihatnya santai. Dan yang ketiga, ASN itu punya jaminan hari tua atau pensiun. Alasan-alasan yang ini gitu ya, yang nggak perlu dan nggak usah dan nggak pernah diungkapkan kalau bahas tahap seleksi wawancara. Dan yaitu seluruh orang mayoritas Indonesia juga paham sama alasan ini. Tapi kalau misalnya aku pikir-pikir gitu ya, setelah aku menjalani kurang lebih di masa kerjaku yang sudah mau masuk 4 tahun gitu, alasan-alasan yang tadi aku sebutkan, alasan-alasan yang klise itu gitu ya, kurang cukup buat, jadi alasan buat bertahan gitu ya, dan ternyata gitu ya, ketika lihat berita juga banyak gitu, CPNS-CPNS yang memutuskan gitu ya untuk, mundur, untuk balik badan dari profesi ini gitu ya. Kalau misalnya bisa aku bedah gitu ya, alasan nomor satu misalnya gitu ya, justru gitu ya kalau aku gitu ya, karena mayoritas keluargaku adalah ASN, mereka tuh dari awal udah bilang, gaji ASN itu, gaji PNS itu nggak bakal bikin kamu kaya. Tapi ya bikin insya Allah cukup untuk hidup. Karena gitu ya, jadi ASN itu dari segala macam honorarium, upah itu udah punya ketentuannya sendiri dan dia berlaku sama. Kalau misalnya pas di swasta kan dia disesuaikan dengan kemampuan instansi masing-masing, kemampuan finansial. Tapi kalau misalnya PNS gitu ya, aku bercerita khususnya PNS, gaji pokok itu ya di mana-mana semua sama. Yang beda ya tunjangan dan lain-lain. Nah, jadi ya itu kalau misalnya dibilang alasannya karena mapan gitu ya. Dari awal ketika keluargaku mayoritasnya ASN juga nge-state-nya gaji PNS itu nggak bakal cukup buat bikin kaya. Tapi untuk hidup insya Allah cukup. Yang kedua gitu ya, PNS itu kerjaannya stabil, kerjaannya santai. Memang sih gitu ya. Ini aturannya nggak main-main ya. Ada di Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 gitu. Jadi ada jam kerja. Jadi, PNS itu jam kerjanya itu kurang lebih 37,5 jam seminggu. Masuknya 7.30, pulangnya jam 6. Kalau pas Ramadan pun ada penyesuaian jam kerja, jadi dipangkas sekitar kurang lebih 32,5 jam seminggu. Belum lagi sekarang tuh ada kebijakan misalnya WFH, work from home, atau WFA, work from anywhere, yang bikin kerjaan lebih fleksibel. Tapi kenyataannya ya, yang namanya kita bekerja sebagai, aparatur negara gitu ya, buat aku pribadi gitu ya, ada beban moral gitu ya, karena kita digaji dari uang rakyat gitu ya. Sumber pendapatan negara paling besar itu kan adalah pajak gitu ya. Jadi bikin sering ngerasa nggak enak buat nolak, kerjaan di luar jam kantor. Oke, jam 4 teng memang waktunya pulang, tapi malam tuh kadang-kadang masih ada chat, masih ada koordinasi, dan lain segala macem. Apalagi gitu ya, sedikit curhat pribadi gitu ya, aku sebagai seorang mama gitu ya, mama baru, aku PNS itu dari sebelum nikah, menikah, dan kemudian punya anak. Nah, sebagai seorang mama gitu ya, kadang kan nggak terhindarkan tuh, aku harus ada izin untuk urusan anak. Konsekuensinya gitu ya, kerjaan itu nggak bakal hilang atau terselesaikan dengan sendirinya. Jadi ada utang waktu untuk lembur di malam hari. Terus entah kenapa paling ajaibnya gitu ya,
chat kerjaan atau dari atasan tuh ya terutama, sering banget muncul di waktu libur atau cuti. Jadi kayaknya jam kerja ASN itu bisa dibilang ya cuman formalitas, tapi kontribusinya bisa dibilang ya hampir nonstop. Oke, kubedah alasan ketiga, masalah jaminan hari tua dan pensiun. Eh, Ketika akhirnya bekerja sebagai PNS, ada hal yang aku pahami. Nah, yang perlu orang juga tahu. Jadi uang pensiun itu bukan hadiah gratis dari pemerintah, bukan sepenuhnya dari pemerintah. Tapi jadi ada gaji bulanan yang dipotong kurang lebih sekitar 4,75% dari gaji pokok dan juga tunjangan keluarga yang kemudian dipercayakan ditabung ke Taspen. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau dibilang ya uang pensiun, jaminan hari tua itu tuh ya tabungan gitu, tabungan selama kerja. Memang sih selama ini gitu ya dikenal kalau misalnya pensiun PNS itu ada yang namanya sistem PSU Go. Jadi APBN itu bakal nutupin kekurangan bayar pensiun. Nah, cuman 2026 nih baru-baru ini mulai coba bergeser ke kayak sistem swasta gitu ya. Jadi fully funded, jadi iuran pasti. Jadi pensiun itu murni dari akumulasi potongan iuran pegawai dan pemberi kerja yang dipupuk sejak awal. Nah, inilah gitu ya, yang dari awal gitu ya, mungkin sedikit, agak ngenes gitu ya. Kita kerja gitu ya, aparatur sipil negara kerja buat negara, ya emang dibayar negara. Cuman, apa istilahnya, pas aktif kerja ada beban moral nih kalau ngelakuin apa-apa gitu ya, ada title negara nih yang kita bawa gitu ya. Terus tapi pas hari tua gitu ya, ada statement-statement yang kemudian berkata pensiun kita tuh beban negara gitu ya. Padahal perlu dipahami ada gaji juga yang dipotong tiap bulan, di situnya. Jadi kalau misalnya aku bisa pendapat secara pribadi nggak apa-apa, fair aja kayak swasta kalau mau, biar lebih plong. Jadi, orang tahu gitu ya, oh pensiun itu adalah tabungan dari gaji. Jadi nggak perlu nanti udah sampai pensiun pun masih ngerasa berutang aja sama negara. Oke, jadi agak kemana-mana. Tapi itu ya 3 bedahan alasan mayoritas umum, alasan orang ketika menjadi ASN yang sebenarnya terbantahkan gitu ya. Kalau bisa dibilang gitu ya, jadi apa yang bikin nggak berhenti? Apa sih yang bikin tetap berkarir kurang lebih sekarang sampai masuk 4 tahun, mulai dari statusku dari single, menikah, sampai punya anak gitu ya. Aturannya mengikat. Ada tuh kan, mengundurkan diri setelah lulus, apalagi kalau misalnya NIP-nya, nomor induk pegawainya udah keluar, bakal di blacklist 2 tahun anggaran, terus denda ganti rugi ratusan juta. Atau misalnya surat pernyataan, ditanda tangan komitmen tidak akan pindah tugas selama 10 tahun. Kayaknya gitu ya, ketimbang dokumen kertas-kertas demikian tuh akhirnya gitu ya, mungkin terdengar sedikit puitis, tapi alasan yang bertahan sampai 4 tahun ini adalah karena bekerja sebagai ASN itu, bekerja sebagai PNS itu ngasih aku ruang untuk berkontribusi buat mengabdi dan juga terus belajar. Jadi, aku kan kerja di BPIP nih, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Banyak yang nanya, "Itu badan apa? Itu kerjanya apa?" Jadi, BPIP tuh setingkat kementerian. Awalnya dia tuh unit kerja, tapi kemudian ditransformasikan karena tugasnya gitu ya. Jadi tugas BPIP itu merumuskan kebijakan dan menyingkronkan pembinaan ideologi Pancasila untuk bangun karakter bangsa. Jadi kalau dulu semua hal yang ya Pancasila itu kan memang sumber dari segala sumber hukum. Semua hal tuh pasti nyangkutnya sama Pancasila, tapi nggak ada sentralisasinya nih, nggak ada standar pakemnya. Nah, makanya itu kemudian dibentuklah BPIP, revitalisasi dari dulu namanya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, begitu masuk ke lembaga ini gitu ya, ke BPIP ini gitu ya, aku tuh dipaksa untuk terus belajar. Dari seleksi awal wawancara aja gitu ya, nggak seleksi awal, sorry, seleksi tahap akhir wawancara gitu ya. Aku tuh udah diajak berpikir kritis, yang mana sebenarnya informasi ini kalau misalnya masyarakat pada umum antara ngerasa nggak perlu-perlu banget atau, eee, ya sekadar lewat gitu. Tapi kemudian menjadi kajian yang menarik untuk terus dipelajari kalau misalnya kita, eee,
perhatikan secara seksama. Jadi pas masuk kerja, pas seleksi itu aku ditanya, kenapa sih burung Garuda tuh nolehnya ke arah kanan? Gak pernah kepikiran sama sekali kayak memperhatikan burung Garuda tuh arah kepalanya kemana gitu ya. Terus ditanya lagi pada saat wawancara, oh ini lambang Garuda pas. Kenapa sih gitu ya, simbol-simbol sila itu harus bintang, rantai, beringin, kepala banteng, hingga padi dan kapas. Oh nggak boleh diganti yang lain. Dan disitulah kemudian bukan cuman hafal secara teori, tapi memahamkan gitu ya. Wah, Pancasila tuh memang ideologi yang universal banget, yang sakti banget. Jadi, biar video ini nggak cuman sekedar curhatku sebagai ASN gitu ya. Nah, pertanyaan tadi tuh jawabannya kalau misalnya kenapa burung Garuda tuh ngadep ke kanan tuh ya memang secara filosofis, kanan tuh kan representatif arah kebaikan. Melihat ke arah masa depan Indonesia yang diharapkan mencapai tujuan nasional. Terus kalau masalah simbol-simbol dari setiap sila, sila 1 tuh kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya itu bintang. Jadi ada representatif dari cahaya kerohanian dari Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kemanusiaan, adil, dan beradab. Nah, rantainya itu, kalau merhatiin sekilas kan kayak bulat-bulat gitu. Padahal rantai yang saling bertaut satu sama lain tuh bentuknya nggak bulat doang gitu ya. Jadi bentuknya tuh ada segi empat. Segi empat itu buat representatif laki-laki. Terus lingkaran itu buat representatif perempuan. Saling berkaitan, melambangkan hubungan manusia yang saling bantu satu sama lain. Keren nggak? Lanjut sila ketiga ya. Persatuan Indonesia, pohon beringin. Kenapa nggak pohon lain gitu ya? Jadi pohon beringin tuh kan daunnya rimbun gitu ya, teduh gitu ya. Menyatukan keberagaman budaya gitu ya. Di Indonesia tuh kan majemuk. Nah, keragamannya direpresentatif dari mana? Dari akar-akarnya, akar pohon beringin yang menjalar kemana-mana. Terus sila keempat tuh banteng. Kenapa banteng gitu ya? Jadi banteng itu dikenal sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Jadi semangat gotong royong dan kebiasaan untuk mengambil musyawarah mencapai keputusan. Musyawarah, mufakat kan kalau ngumpul kan pasti diskusi dong. Nah, kalau diskusi pasti ada yang ingin dicapai dong. Nah, itulah akhirnya representatifnya dari kepala banteng sebagai hewan yang memang hidupnya berkelompok. Terus padi dan kapas. Padi itu ngelambangin pangan, makanan. Kapas itu melambangkan sandang atau pakaian. Jadi dua kebutuhan pokok dasar manusia ini kita nggak ambil gaya hidup ya, tapi dua kebutuhan sandang dan pangan gitu ya, itu simbol kemakmuran, kesejahteraan, dan syarat utama negara yang adil. Kalau aku nggak masuk BPP, nggak kepikiran untuk mengkaji lebih dalam tentang makna-makna dari Pancasila itu. Nah, terus kalau dipikir-pikir gitu ya, tugas di pemerintahan yang apalagi misalnya instansinya yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, dengan masyarakat. Kayaknya sih 7.30 sampai jam 4 itu nggak bakal cukup. Terus kayak BPIP gitu ya, aku kasih contoh. Itu kan lembaga pusat yang nggak punya perwakilan di daerah. Mau nggak mau gitu ya, suka tidak suka gitu ya, itu akan sering ada dinas luar kota untuk koordinasi atau juga pengawasan gitu ya, yang mana nggak semua nggak semua bisa dicapai dengan online gitu ya. Kan kita Indonesia juga masih PR nih buat berkembang. Atau memang kita butuh lihat langsung kondisi, lapangannya kayak apa. Nah, yang ini curhatan pribadi. Jujur sebagai seorang yang sudah berkeluarga, ini part yang paling berat gitu ya. Sebagai mama yang, aku hidup di perantauan gitu ya, nggak ada keluarga gitu ya, jadi terus tidak punya pengasuh, dan mungkin nanti akan ada video lanjutan atau video lain, atau mungkin sudah banyak orang yang bercerita drama diasuh sama ART itu seperti apa. Akhirnya mau nggak mau sampai anakku usia 2 tahun tuh selalu kubawa kemana-mana dinas. Kelihatannya tidak profesional memang, kayak kerja sambil bawa anak, tapi
ya diusahakan untuk tetap berkontribusi. Akhirnya bahkan aku rela gitu ya, anakku kutitipkan ke daycare harian di mana lokasi misalnya aku dinas. Udah bawaan banyak, uang juga keluar gitu ya. Dan yang paling utama gitu ya, ketika jadi mama pekerja sebagai PNS tuh ada rasa bersalah gitu ya. Ninggalin anak ngerasa bersalah. Bawa anak berpergian dari anakku Dea itu dari usia 4 bulan masuk kerja, langsung ada dinas luar, aku nggak enak buat nolak, langsung ku bawa. Pas itu ke Makassar atau kemana aku lupa. Jadi, sudahlah itu cerita sedikit gitu ya. Kayak kalau misalnya jadi mama, pekerja, terus mengira ASN adalah pekerjaan yang santai dan stabil, tunggu dulu. Nah, terus jadi ASN, jadi PNS itu juga bukan kayak misalnya, ini bukan mengecilkan tiap kerja itu punya porsi dan perannya masing-masing ya, tapi kalau misal dan tiap kerja itu juga punya tahapan rekrutmen yang beda-beda. Demikian juga dengan jadi ASN. Seleksi nih, belajar materi, TWK, TIU, TKP. Terus habis itu ranking-rankingan nih, seluruh Indonesia sesuai dengan formasi yang apa dilamar. Dah, habis itu habis kemampuan dasar, kompetensi bidang. Habis kompetensi bidang, ada wawancara. Bahkan ada beberapa instansi yang kemudian punya persyaratan khusus lagi. Habis CPNS, ada lagi diklat dasar atau latsar atau dulu orang sebutnya prajab. Habis itu mau naik jabatan gitu ya, ada lagi diklat fungsional, ada lagi uji kompetensi, ada lagi diklat kepemimpinan, dan seterusnya segala macam untuk pengembangan diri di tengah rutinitas kerja yang bisa dibilang padat. Jadi gitu ya, dari curhatku yang kemana-mana, real life ASN tuh gimana sih? Capek iya, ribet iya, bangga jangan ditanya. Di balik semua lelah itu ada rasa syukur bisa ngabdi untuk negeri gitu ya. Karena dengan ada di lingkungan pemerintahan gitu ya. Ini pesanku ya, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, kita kan orang yang langsung in charge gitu ya. Kita bisa ngasih point of view kita, pendapat kita yang semoga harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Nah, jadi ini tuh video pembuka, kedepannya mungkin bakal ada beberapa video lain untuk cerita seputar dunia ASN yang kira-kira apa sih yang pengen kalian tahu gitu ya. Mungkin bisa spill di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.